Kembali bersama saya, Iis Kurniasi, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka semester 3. Pada diskusi 10, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Kali ini, saya akan memaparkan kesan, kendala, dan saran perbaikan dalam melaksanakan tugas kelompok bersama rekan-rekan hebat, serta memaparkan hasil analisis komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar antara negara Indonesia dan sekolah tempat saya bekerja dengan beberapa negara maju, berdasarkan 2 artikel ilmiah yang telah disediakan dalam diskusi sesi 10. Baiklah, pada pembahasan pertama saya akan memaparkan kesan, kendala, dan saran perbaikan untuk implementasi pembelajaran kelompok. Pada pembelajaran kolaborasi, memberikan kesan positif yang memperkaya pengalaman belajar yang bermakna. Mendorong untuk berdiskusi secara aktif, saling berbagi ide, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan menulis akademik. Namun demikian, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi selama proses kolaborasi ini. Apalagi dalam pengerjaan tugas ini dilakukan secara daring, dikarenakan jarak yang tidak memungkinkan untuk melakukan pertemuan antar anggota kelompok, seperti perbedaan waktu antar anggota kelompok, partisipasi yang tidak merata, kendala teknis, serta kesulitan dalam mengordinasikan dokumen dan tugas bersama. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, beberapa saran perbaikan dapat diterapkan. Pertama, dengan menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas agar setiap anggota memiliki kontribusi yang spesifik dan merasa bertanggung jawab terhadap hasil kerja kelompok. Selanjutnya, mengadakan pertemuan rutin dan singkat guna menjaga komunikasi dan motivasi antar anggota, meskipun melalui chat ataupun Zoom Meet atau media daring lainnya. Dan berikutnya yaitu menyediakan ruang refleksi dan monitoring agar proses kolaborasi dapat dievaluasi dan dibimbing secara berkala. Dengan langkah-langkah tersebut, kolaborasi yang dilakukan secara daring dapat berjalan lebih efektif dan bermakna. Selanjutnya yaitu pemaparan struktur kurikulum pendidikan dasar di Indonesia berdasarkan artikel ilmiah yang telah disajikan. Struktur kurikulum pendidikan dasar di Indonesia saat ini mengacu pada kurikulum Merdeka yang menekankan pada fleksibilitas, pembelajaran kontekstual, dan penguatan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam sistem pendidikan 633, yakni siswa menempuh 6 tahun di sekolah dasar, 3 tahun di sekolah menengah pertama, dan 3 tahun di sekolah menengah atas. Di UPT SDN Krip Jaya Permai, tempat saya bekerja, implementasi kurikulum Merdeka telah berjalan, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan teknologi yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pembelajaran berbasis digital dan proyek. Selain itu, keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan masih tergolong rendah, yang berpengaruh pada dukungan pembelajaran di rumah. Guru-guru juga masih dalam proses adaptasi terhadap penilaian otentik, yang menuntut pemahaman mendalam terhadap capaian kompetensi siswa secara holistik. Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa kurikulum Merdeka dirancang dengan pendekatan pembelajaran berbasis tema dan proyek, serta menggunakan penilaian formatif dan reflektif. Namun, dalam praktiknya, penerapan penilaian ini masih terasa kaku dan belum sepenuhnya menyatu dalam proses pembelajaran harian. Dibandingkan dengan pendekatan sebelumnya yang lebih berorientasi pada pencapaian akademik semata, kurikulum Merdeka menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan fleksibel, tetapi memerlukan kesiapan sumber daya, pelatihan guru, dan dukungan dari berbagai pihak
untuk dapat terlaksana secara optimal. Selanjutnya, mengenai hasil analisis berdasarkan dua artikel. Pada artikel pertama yaitu analisis komparasi sistem pendidikan Indonesia dan Finlandia, dan artikel yang kedua yaitu studi komparatif sistem pendidikan Korea Selatan dan Jepang. Pembahasan ini mengacu pada modul MPDR 5302 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara yang menjelaskan bahwa kurikulum harus bersifat kontekstual, fleksibel, adaptif, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi abad 21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Dalam pembahasan ini ada beberapa aspek yang menjadi kajian. Pada aspek pertama yaitu filosofi dan pendekatan pendidikan. Pada Finlandia mengedepankan kesetaraan, kepercayaan, dan kolaborasi. Pendidikan bebas dari kompetisi, tidak ada sistem peringkat atau tinggal kelas. Fokus pada pengembangan karakter dan kebebasan belajar. Guru sangat dihormati dan profesionalisme tinggi menjadi standar. Sedangkan di Korea Selatan menekankan nasionalisme, disiplin tinggi, dan kompetisi siswa. Belajar dalam jam panjang, tekanan ujian tinggi, dan pendidikan sangat terstruktur. Sedangkan di Jepang memadukan nilai-nilai tradisional dan modernisasi. Pendidikan diarahkan untuk membentuk karakter yang disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab dengan penekanan pada moralitas dan legalitas. Sedangkan Indonesia masih berfokus pada kompetensi dan hasil akademik, meskipun saat ini mulai bergerak ke arah pendekatan yang lebih humanistik dan kontekstual melalui kurikulum merdeka. Berikutnya yaitu pada struktur kurikulum dan penilaian. Di Finlandia menggunakan kurikulum nasional yang fleksibel dan berbasis pemecahan masalah. Tidak ada ujian nasional ataupun penilaian ranking. Fokus pada proses belajar dan kolaborasi. Di Korea Selatan memiliki struktur kurikulum ketat dengan banyak ujian dan tugas. Fokus pada nilai dan pencapaian akademik yang tinggi. Sedangkan di Jepang menganut sistem kurikulum terdesentralisasi dengan pengawasan kuat dari pemerintah, tetapi memberikan ruang bagi sekolah untuk beradaptasi. Penilaian diarahkan untuk pembentukan karakter dan kualitas hidup. Sementara di Indonesia menerapkan kurikulum merdeka dengan pembelajaran berbasis proyek atau P5. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam penerapan penilaian otentik dan pengembangan karakter. Selanjutnya yaitu kualifikasi guru dan sumber daya manusia di pendidikan. Pada Finlandia, mensyaratkan guru minimal berpendidikan S2 dengan proses seleksi yang ketat dan berbasis riset serta profesionalisme yang tinggi. Sementara Korea Selatan dan Jepang memiliki perhatian besar terhadap kualitas guru, meskipun tidak setinggi Finlandia dalam kualifikasi akademik, tetapi menekankan tanggung jawab moral dan integritas profesional. Sementara di Indonesia menetapkan kualifikasi guru minimal D4 atau S1, tetapi masih menghadapi tantangan dalam pelatihan, distribusi, dan peningkatan kompetensi secara merata. Berikutnya yaitu akses, fasilitas, dan peran masyarakat. Di Finlandia menyediakan pendidikan gratis, makanan, transportasi, dan konseling secara merata. Akses setara bagi semua warga tanpa diskriminasi. Korea Selatan dan Jepang menunjukkan partisipasi tinggi dari orang tua serta alokasi anggaran pendidikan yang signifikan. Sementara di Indonesia
masih menghadapi tantangan pemerataan akses dan fasilitas pendidikan. Keterlibatan orang tua relatif rendah dan masih ada kesenjangan kualitas antar wilayah. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.